Selamat pagi, siang, dan malam semuanya. Perkenalkan nama saya Gema Praditya Pratama dari Program Studi Ilmu Aktuaria dengan NIM 21474472 TA 20485. Di sini saya ingin mempresentasikan proyek UAS Eksplorasi dan Visualisasi Data dengan judul Analisis Variabel Penentu Harga HP atau Tablet Bekas. Yang pertama adalah datasetnya. Untuk datanya sendiri saya mengambil dari website Kaggle yang terdiri dari 3.454 data dan 15 variabel. Namun untuk variabelnya sendiri tidak akan digunakan semuanya, dan yang digunakan adalah yang pertama variabel dependennya normalized use price atau harga HP atau tablet bekas yang telah dinormalisasi, dan untuk variabel independennya yang pertama ada days use atau jumlah hari sebelum HP dijual, rear camera MP atau kualitas kamera belakang, lalu ada RAM, normalized new price atau harga HP baru setelah dinormalisasi, screen size atau ukuran layar, dan device brand dan OS. Objektif dari proyek kali ini yang pertama mengetahui brand apa yang paling banyak di pasaran, kedua mengetahui distribusi harga ponsel bekas dari brand yang paling banyak di pasaran, ketiga mengetahui harga ponsel bekas berdasarkan OS, keempat mengetahui hubungan antar variabel, dan kelima membentuk modul regresi multivariat untuk mengestimasi harga ponsel bekas. Dari objektif tersebut muncul beberapa pertanyaan. Yang pertama, brand apa yang paling banyak di pasaran? Dengan saya mengambil hipotesis, brand Samsung beredar paling banyak di pasaran. Untuk menjawab pertanyaan dan membuktikan hipotesis tersebut akan digunakan bar chart. Dengan bar chartnya bisa dilihat untuk brand others atau brand yang tidak disebutkan beredar paling banyak di pasaran yaitu sebanyak 502 pieces, sementara brand Infinix berada di pasaran paling sedikit yaitu hanya sebanyak 10 pieces. Maka hipotesis yang telah disebutkan sebelumnya terpatahkan. Kalau tadi itu berdasarkan brand, sekarang berdasarkan OS, dan di sini saya menggunakan pie chart untuk metode visualisasinya agar dapat dilihat persentasenya. Dan didapat OS Android merupakan OS terbanyak dalam data, yaitu sebanyak 93,05% dari keseluruhan data, sementara OS iOS paling sedikit, hanya sebanyak 1,04%. Pertanyaan berikutnya adalah apa distribusi dan central tendency harga ponsel bekas dari variabel brand others? Nah, di sini saya mengambil hipotesis central tendensinya adalah min sebesar 4,2. Untuk membuktikan hipotesis tersebut, saya akan menggunakan histogram. Dari histogramnya dapat dilihat sebenarnya kurvanya cukup mendekati normal, tetapi karena ada banyak outlier, maka distribusinya adalah skewed atau miring. Maka akan digunakan median sebagai central tendensinya, dan didapat nilai median sebesar 4,211. Maka kisaran harga dari brand others atau brand yang tidak diketahui ini adalah sebesar 4,211. Dan hipotesis yang telah disebutkan terpatahkan. Nah, kalau tadi itu untuk brand others, sekarang itu adalah untuk brand-brand yang mereknya kita ketahui atau di state di dalam data. Dan didapat seperti sebelumnya, kurvanya itu cenderung normal, tetapi ada beberapa outlier sehingga berdistribusi miring atau skewed. Maka akan digunakan median sebagai central tendency dan didapat nilai median sebesar 4,447. Maka kisaran harga untuk brand-brand yang bermerek itu sebesar 4,447. Berikutnya adalah apa distribusi dan central tendency harga ponsel bekas berdasarkan variabel OS. Kalau tadi berdasarkan brand, sekarang berdasarkan OS. Dan diambil hipotesis central tendency untuk semua OS sama. Nah, di sini saya menggunakan box plot sebagai metode visualisasinya, dan didapat distribusi dari Android itu skewed atau miring karena datanya cenderung tersebar di nilai yang lebih rendah dan adanya outlier. Maka central tendensinya berupa median sebesar 4,424. Dan selanjutnya untuk distribusi iOS cenderung normal dan tidak ada outlier seperti yang bisa dilihat di box plot, maka central tendensinya berupa min sebesar 4,4957. Untuk variable others atau untuk OS others, distribusinya itu skewed atau miring karena data cenderung tersebar di nilai yang lebih rendah dan ada outlier, maka central tendensinya berupa median sebesar 3,284. Dan yang terakhir, distribusi dari OS Windows juga skewed karena data cenderung tersebar di nilai yang lebih tinggi, maka central tendensinya berupa median sebesar 4,034. Untuk urutan dari central tendency atau kisaran harganya, dari yang terbesar yang pertama ada iOS, diikuti oleh Android, dan selanjutnya Windows, dan yang terakhir others. Maka hipotesis sebelumnya terpatahkan karena central tendency untuk OS berbeda-beda.
Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana hubungan antar variabel baik independen maupun dependen. Nah, karena variabel dependennya cukup banyak, hanya akan diambil beberapa contoh. Yang pertama adalah rata-rata hari penggunaan HP atau tablet sebelum dijual berdasarkan brand. Di sini saya menggunakan dua variabel, yaitu device brand dan days use, di mana days use-nya akan dilihat average-nya. Dan didapat HP atau tablet dari brand Spice memiliki rata-rata waktu penggunaan sebelum dijual pada akhirnya paling lama dibanding brand lainnya. Sementara brand Infinix memiliki rata-rata waktu penggunaan paling sedikit. Nah, ini mengindikasikan buat para calon pembeli, mungkin teman-teman semua mau membeli HP baru, disarankan untuk membeli brand Spice karena rata-rata waktu sebelum dijualnya paling lama, jadi yang paling awet istilahnya. Sementara untuk yang ingin membeli HP bekas, mungkin bisa mempertimbangkan HP Infinix karena average days use-nya paling sedikit sehingga paling cenderung baru dibanding brand-brand lainnya. Nah, berikutnya adalah rata-rata RAM dan kualitas kamera belakang berdasarkan OS-nya. Yang kali ini saya menggunakan 3 variabel, yaitu OS, rear camera, dan RAM-nya. Untuk rear camera dan RAM akan diambil average-nya. Dan didapat kesimpulan, HP atau tablet bekas dengan OS Android memiliki rata-rata jumlah RAM dan megapiksel kualitas kamera belakang yang paling tinggi. Sementara untuk OS selain Android, iOS maupun Windows memiliki rata-rata RAM dan kamera belakang terendah. Jadi buat para calon pembeli, kalau misalnya memberatkan spesifikasi di RAM dan rear camera atau kamera belakang, maka disarankan untuk membeli HP atau tablet bekas dengan OS Android saja, atau mungkin bisa memilih OS iOS karena tidak memiliki perbedaan yang signifikan. Dan selanjutnya adalah hubungan linearitas antar variabel. Nah, untuk project kali ini yang di-highlight adalah hubungan antara variabel dependen dan independennya, maka hanya akan dilihat kolom yang paling atas. Bisa dilihat hubungan antara normalized new price dan normalized use price itu berkorelasi kuat positif, sementara untuk variabel days use dengan normalized use price itu lemah negatif, dan untuk variabel lainnya belum dapat ditentukan melalui plot ini. Namun jika dilihat secara sekilas bisa dilihat dan bisa diperkirakan kalau hubungan mereka berkorelasi secara positif. Selanjutnya, bagaimana model untuk mengestimasi harga HP atau tablet bekas? Dengan hipotesis model yang didapat layak digunakan dan semua variabel yang digunakan berpengaruh signifikan terhadap model. Melalui program RStudio didapatkan model sebagai berikut. Dapat dilihat p-value dari model kurang dari 2,2 kali 10 pangkat minus 12, yang mana itu kurang dari tingkat signifikansi sebesar 0,5, maka model layak digunakan. Dan untuk semua variabel atau koefisien dan konstantanya juga memiliki p-value kurang dari 2 kali 10 pangkat minus 16, yaitu yang mana itu kurang dari 0,05. Artinya semua koefisien dan konstantanya berpengaruh signifikan terhadap model. Bisa diinterpretasikan melalui multiple R squared sebesar 0,8103 atau 81,03%, yang mengindikasikan bahwa variabel independen ini bisa merepresentasikan data sebanyak 81,03%, sementara untuk persentase lainnya direpresentasikan oleh variabel independen lainnya yang tidak dimasukkan ke dalam model. Nah, sementara untuk interpretasi dari variabel-variabelnya, pertama ada normalized new price dengan estimate sebesar 4,78 kali 10 pangkat min 1, yang artinya setiap pertambahan satu satuan normalized new price akan menaikkan normalized use price sebanyak 4,78 kali 10 pangkat min 1. Nah, untuk pertambahan 1 cm screen size akan menaikkan normalized use price sebanyak 4,449 kali 10 pangkat min 2. Untuk pertambahan 1 megapiksel kamera belakang akan menaikkan normalized use price sebanyak 2,76 kali 10 pangkat min 2. Untuk pertambahan 1 hari dari days use akan menurunkan normalized use price sebanyak 2,569 kali 10 pangkat min 4. Dan jika semua variabel independennya bernilai 0, maka normalized use price akan bernilai 1,159 kali 10 pangkat min 0 atau 1,159. Jadi hipotesis sebelumnya terpenuhi karena semua variabelnya berpengaruh terhadap model dan modelnya layak digunakan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih sudah berkunjung ke video ini. Semoga hari kalian menyenangkan.